Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Silvi dengan NIM 24120025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana keputusan ekonomi dibuat, bagaimana pasar bekerja, dan bagaimana perekonomian negara bekerja. Yang kedua yaitu tujuan ilmu ekonomi. Tujuan ilmu ekonomi yaitu yang pertama meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga mengalokasikan sumber daya secara efektif, yang keempat meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga yaitu cabang-cabang ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Yaitu mempelajari perilaku konsumen dan produsen dalam pasar. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Yaitu mempelajari perekonomian negara secara keseluruhan, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu ekonomi internasional, yaitu mempelajari perdagangan internasional dan hubungan ekonomi antar negara. Dan yang keempat yaitu ekonomi publik. Ekonomi publik mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, termasuk kebijakan fiskal dan moneter. Yang selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan, mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Yang kedua yaitu sumber daya, mempelajari bagaimana sumber daya tanah, tenaga kerja, dan modal yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga yaitu pasar, mempelajari bagaimana pasar bekerja, termasuk penawaran dan permintaan. Yang keempat yaitu mempelajari bagaimana harga ditentukan dalam pasar. Yang selanjutnya yaitu kelangkaan. Yang pertama definisi, sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua contoh kelangkaan, yaitu uang, waktu, bahan baku, dan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu implikasi, harus ada pilihan dalam pemanfaatan sumber daya. Yang selanjutnya ada pilihan. Yang pertama, setiap individu dan masyarakat harus membuat keputusan tentang menggunakan sumber daya yang terbatas. Yang kedua yaitu pilihan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti konsumsi, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu ada biaya peluang. Yang pertama definisi, nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan saat memilih suatu alternatif. Contoh, jika Anda lebih memilih belajar daripada bekerja, biaya peluangnya adalah pendapatan yang hilang dari pekerjaan tersebut. Terakhir yaitu kesimpulan, ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Konsep-konsep seperti kelangkaan, pilihan, biaya peluang, dan permintaan penawaran adalah dasar penting untuk menganalisis masalah ekonomi. Pemerintah berperan penting dalam mengelola perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.